Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang warga sipil tewas ditembak anggota organisasi Papua Merdeka di Paniai, Papua Tengah. Edarkan narkoba di Mimika, 2 pemuda diringkus polisi. Penjualan sapi kurban diawasi ketat Dinas Peternakan untuk mencegah penularan penyakit. Bensin keluar kena lagi ini. Serangan organisasi Papua Merdeka kembali menewaskan warga sipil. Seorang pengendara mobil tewas mengenaskan di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Menurut keterangan seorang saksi, saat itu ia tengah melintas dari Enarotali ke Kampung Kopo. Di tengah perjalanan ia melihat mobil parkir di pinggir jalan dalam keadaan terbakar dengan posisi pengemudi tersungkur di dalam mobil. Lalu muncul sekelompok anggota KKB yang berjumlah sekitar 10 orang dengan membawa senjata. Karena takut, saksi langsung menyelamatkan diri. Korban diketahui bernama Rusli. Tim Satgas Damai Kartens menemukan tubuhnya dalam keadaan hangus terbakar di dalam mobil. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Paniai. Telah terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil bertempat di dekat Jembatan Putus di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Akibat dari penembakan tersebut, 1 orang warga sipil atas nama Rusli, usia 40 tahun, pekerjaan sehari-hari merupakan sopir lajuran atau sopir angkutan, alamat di BTN Geraha Kaligoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap sopir angkutan tersebut, kemudian mobil dibakar sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bakar, dan pada saat tim kami dari Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah TKP, kondisi jenazah sudah habis terbakar. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens akan melakukan penegakan hukum, pengejaran, dan menangkap para pelakunya sehingga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Jenazah Rusli akan dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini Satgas Operasi Damai Kartens tengah melakukan penyelidikan untuk memburu dan menangkap para pelaku. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Polisi menangkap 2 pemuda yang mengedarkan narkoba di Mimika. Willy dan Jesse ditangkap di 2 lokasi, sementara 1 orang berhasil melarikan diri. Keduanya diduga mengedarkan ganja. Barang bukti yang kita sita sejumlah 1.311,65 gram, yaitu jenis ganja, kemudian sisihkan untuk laboratorium, kemudian di Pegadaian penimbangan, dan hari ini barang bukti yang akan dimusnahkan untuk ganja 1.301,65 gram. Di TKP di Jalan Baru
Miru atau Jalan Hetubun lorong kantor Kelurahan Kuangki, Mimika Baru. Kemudian di SP2 depan perumahan Pemda atau Jalan Garuda, Kelurahan Hamiaji, Mimika Baru. Kemudian tersangka atas inisial MJP, TKP Jalan Restu dan Busiri Ujung. Barang bukti yang kita sita 3 paket sabu dan 4 paket plastik klip bening. Berat bersihnya 28,22 gram. Itu pun disisihkan untuk lab, kemudian penimbangan bukti di pengadilan. Untuk yang akan dimusnahkan 26,65 gram. Dari tangan para pelaku, polisi menyita belasan paket ganja yang siap edar. Narkoba itu diselundupkan pelaku menggunakan jasa ekspedisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga beras di Merauke, Papua Selatan kembali naik jauh di atas harga eceran terendah yang ditetapkan pemerintah. Untuk beras jenis medium Rojo Lele misalnya, harga yang ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Namun kenyataannya di pasaran, harga beras itu naik hingga Rp16.000 per kilogram. Tidak hanya beras jenis medium, namun hampir semua jenis beras harganya naik sejak sebulan terakhir karena petani di Merauke gagal panen akibat banjir dan serangan hama wereng yang melanda sentra pertanian di Distrik Kurik, Tanah Miring, dan Distrik Semangga Jaya. Selain jenis Rojo Lele, beras Ciliwung juga naik sama seperti Rojo Lele Rp16.000 per kilogram. Sementara untuk jenis Inpari juga naik dari Rp13.500 menjadi Rp15.500 per kilogram. Perkirakan ini agak naik terus karena gagal panen. Gagal panen ya, Iya. Desember. Jadi Iya. kalau Anda perkirakan kira-kira nanti sampai harga berapa itu nanti beras paling tingginya itu? Mungkin sampai 20.000. 20.000 ya? Iya. Tidak semua beras medium harganya naik, beberapa di antaranya harganya masih tetap di kisaran Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Namun peminat beras ini kurang karena kualitasnya jelek. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setiap perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Merauke menjual hewan kurban ke masyarakat. Sapi yang dijual berukuran jumbo hingga sedang dan selama ini kualitasnya terjamin karena mendapat perawatan yang baik. Namun saat ini penjualan hewan kurban sapi diperketat karena sebelumnya merebak virus antraks serta parasit yang mengakibatkan ratusan ekor sapi mati mendadak. Terkait perayaan Hari Raya Kurban tahun 2024 ya 1445 Hijriah, kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke memberikan pelayanan, yaitu kami melaksanakan pasar ternak atau pasar hewan kurban yang dilaksanakan hari ini hingga tanggal 15. Jadi peruntukan untuk siapa saja, untuk masyarakat, intinya masyarakat yang berkurban. Jadi kami fasilitasi dan kami bekerja sama dengan Asosiasi Jagal, sehingga kami dapat menyiapkan ternak atau hewan kurban yang berkualitas dan juga dalam keadaan sehat dan aman ya, karena mungkin ada kaitan kemarin positif antraks ya, karena memang ada tim Keswan, tim kesehatan hewan yang terdiri dari para dokter hewan dan juga para medik, dalam arti ternak sebelum disembeli dan juga sebelum mungkin nanti para pengkurban akan memilih yang mana, kami akan melalui tahapan untuk pemeriksaan kesehatan. Dalam menjual sapi kurban ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke bekerja sama dengan Paguyuban Penjagal Sapi di Merauke. Kalau yang terendah itu 16 juta, yang paling besar itu 60. Itu bobotnya berapa? Yang kilo? 60 bobot sampai 700. 700 kilo ya, sapinya. Kalau yang 16 itu 15 juta itu berapa bobotnya? 400. 400 ya. Iya. Sejauh ini sudah banyak yang membeli atau memesan? Kalau pesan sudah cuma. Jenis sapi yang dijual adalah jenis Limousin dan Brahma Cross
dengan bobot paling berat 700 kg seharga 60 juta rupiah. Sementara untuk ukuran sedang berbobot 300 kg seharga 15 juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Idul Adha dipastikan kebutuhan warga Merauke meningkat, termasuk permintaan terhadap beras. Perum Bulog Merauke memastikan stok beras saat ini di Merauke aman dan mencukupi untuk Idul Adha, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok beras. Saat ini stok beras di Bulog Merauke mencapai 4.900 ton dan stok ini diserap Perum Bulog dari petani lokal Merauke. Ya, kondisi stok kita saat ini cukup aman ya, ada sekitar 4.900 ton. Dan ini juga merupakan stok yang hasil serapan kita dari beras petani lokal di Merauke. Nah, serapan kita sampai dengan saat ini sudah di angka 4.200 ton. Menjelang Idul Adha juga ini, besok kita akan adakan pasar murah ya, gerakan pasar murah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Merauke, Dinas Ketahanan Pangan. Ya, itu akan melakukan GPM dan situ kita akan ikut serta menawarkan produk-produk Bulog, terutama SPHP, beras SPHP juga kita akan jual di situ. Bulog juga akan terus menggelar operasi pasar sehingga bisa menekan harga beras di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Mimika terus mengejar pendapatan dari retribusi parkir yang masih jauh dari target. Pemkab menaikkan harga retribusi parkir kendaraan di Pasar Sentral Mimika. Untuk motor harga parkir sebelumnya Rp1.000, kali ini naik menjadi Rp2.000. Sementara mobil naik dari Rp3.000 menjadi Rp4.000 per sekali masuk. Pajak dan retribusi daerah. Setelah kita sosialisasi ya langsung kita terapkan di lapangan. Sekarang naik berapa? Ya, jadi untuk kendaraan roda 2 yang sebelumnya Rp1.000 jadi Rp2.000. Kemudian yang kendaraan roda 4 dari Rp2.000 jadi Rp4.000. Dan khusus untuk roda 4 ke atasnya itu Rp5.000. Nah, Disperindak kan hanya kewenangannya itu hanya di wilayah Pasar Sentral saja, Pak. Kalau untuk terkait yang di luar itu adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan. Update per 13 Mei 2024 kemarin baru capai 569 juta atau 42% dari target. Kalau tahun kemarin dia mencapai berapa tahun kemarin? Ya, ini kan baru di bulan Mei, Pak. Kalau sampai bulan 6 kan targetnya sampai bulan 6 dan ini mungkin sudah kalau saya update per Juni ini mungkin dia sudah lebih dari 600 juta. Jadi bisa tercapai lah targetnya 1,2 miliar ya. Pengendara diimbau taat pada aturan itu karena tarif pajak dipungut untuk pembangunan kota Mimika. Igobet Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Korban kebakaran 8 rumah di Kabupaten Mimika mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, peralatan mandi, dan selimut. Kalau saya pribadi sih sekitar di atas 50-an lah barang-barang yang jalan itu. Saya kan ngontrak juga kan, kalau itu dia bangunan kan, bangunan bukan milik saya ngontrak. Tapi harta benda dalamnya? Iya, ada harta benda. Ada berkas-berkas selamat? Berkas semua selamat sih. Karena yang saya prioritaskan itu berkas itu. Memang kami selama ini sudah siapkan di satu koper toh, maksudnya tinggal pas kejadian saya tinggal ambil barang itu sudah. Kita memang prioritas menyelamatkan diri. Tidak ada bilang mau kasih keluar barang, tidak ada kepikiran karena api sudah awalnya asap kan sudah kan di bawah itu sudah penuh dalam rumah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya kalau harapannya sih ada bantuan lah, tapi kemarin kan sudah dari pemerintah
melalui dinas sosial kan sudah memberikan kami bantuan berupa beras, terus telur. Ya kami sih berterima kasih. Tapi kan harapannya ya mungkin ada bantuan lain lah berupa materi lah, kemudian usaha. Secara khusus untuk kebakaran ini, pemerintah saya kira tidak tinggal diam. Khusus pemerintah melalui kelurahan, melalui distrik, dinas-dinas terkait, dinas sosial, dinas dukcapil, dan juga mungkin nanti lihat lagi termasuk Palang Merah. Hari ini kita semua memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Seperti data yang sudah kami sampaikan, itulah kebutuhan yang mau kita bantu. Ada kekurangan lagi yang kita dapat informasi dari lurah, bagaimana kita sikapi sebenarnya bisa hidup dengan baik dan kita cari solusi. Kebakaran yang terjadi menghanguskan 8 rumah di Jalan Yosudarso. Diduga kebakaran karena arus pendek listrik. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Merauke menggelar pelatihan teknis bagi panitia pemilihan distrik dari 22 distrik di Merauke sebagai pembekalan saat akan bertugas mengawasi pilkada bupati dan gubernur bulan November mendatang. Komisioner KPU Merauke bidang teknis Yugo Trenggono mengatakan yang paling rumit dan sering terjadi adalah pemutakhiran data karena banyak warga yang sudah tidak ada di tempat ataupun pindah alamat. Bahkan ada yang sudah tidak tinggal lagi di Merauke, namun namanya ada dalam daftar pemilih. Ini untuk melatih pada badan ad hoc di secara pendidikan ke bawah untuk dapat melakukan coklit dengan benar. Nantinya datanya sehingga diharapkan data yang kita dapat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kira-kira yang menjadi masalah dalam kegiatan pimpinan teknis ini dalam coklit ini apa yang biasanya terjadi yang menjadi masalah? Biasanya terkait penduduk yang tidak berada pada sesuai dengan data kependudukannya, seperti misalnya KTP-nya ada di satu tempat tapi ternyata orangnya berada di tempat lain seperti itu, sehingga Pantarlim mengalami kendala dalam menemukan orangnya. Nah, kalau hal seperti terjadi, lalu solusinya seperti apa, Pak? Banyak solusinya, kita dapat menghubungi melalui telepon, kayak seperti misalnya satu keluarga orang tuanya ada di sini, anaknya sedang kuliah di luar Merauke, kita bisa komunikasi lewat video call, kita konfirmasi ketika nanti hari H yang bersangkutan mau memilih di mana, di Merauke atau di luar, seperti itu. Ketika di Merauke pastikan itu tetap kita coklit, tetapi ketika di luar tentunya dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena beda identitas. Hal ini juga dilakukan pada saat pileg dan pilpres yang lalu ya, Pak? Iya. Nah, nanti kalau pileg dan pilpres kita masih bisa, ketika dia di luar masih bisa urus pindah memilih, tapi kan mendapatkan satu suara ya, suara presiden. Tetapi ketika pilkada ini tidak mendapatkan haknya ketika dia memilih untuk tidak pulang ke daerah asalnya sesuai KTP karena sudah beda daerah. Menurut catatan KPU Merauke, jumlah pemilih pada pilkada serentak di Merauke pada November mendatang lebih banyak dibanding pileg dan pilpres Februari lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.